Welcome back to my YouTube channel Jamaluddin Aziz Hasibuan. A few moments later. Jangan lupa di subscribe biar nggak lemas dan agar tetap semangat dan sportivitas. Oleh karenanya, mari sama-sama kita dukung channel ini. Mudah-mudahan nantinya selalu memberikan materi-materi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang yang namanya globalisasi di berbagai lini kehidupan. Akan tetapi, sebelum kita membahas tentang judul materi kita tersebut, perlu saya tegaskan dan saya tekankan agar kita terlebih dahulu membahas tentang pengertian dari globalisasi itu tersendiri dan aspek-aspeknya, dampak-dampaknya dan teori-teorinya. Baru nanti akan, dan judul materi kita tersebut nanti akan terselip di dalam judul-judul yang telah kita utarakan tadinya. Langsung saja, tanpa basa-basi lagi, langsung kita bahas yang pertama. Pengertian globalisasi. Globalisasi itu ialah fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia. Kenapa disebut di seluruh dunia? Karena namanya juga sudah globalisasi. Yang namanya globalisasi itu diambil dari kata global, artinya menyeluruh. Berarti dari seluruh dunia ini kena, bukan hanya Indonesia, Amerika, dari Amerika ke Timur Tengah gitu, semuanya kena. Itu adalah pengertiannya. Cukup simpel aja, kita ambil yang simpel aja lah gitu kan, biar ndak menyulitkan kita, agar lebih mudah paham gitu kan. Sebenarnya banyak sih pendapat-pendapat para ahli mengenai globalisasi itu, tapi kita rangkum aja lah. Berarti itulah tadi, kita rangkum aja kan. Lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai teori globalisasi. Teori globalisasi ini terbagi menjadi tiga. Tiga. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu namanya teori globalis. Teori globalis itu seluruh yang di dunia ini kena gitu. Maksud dari teori globalis ini ialah mempengaruhi seluruh dunia sehingga masyarakat lebih terbuka dan toleran atas berbagai budaya dari luar negeri. Itu maksud dari teori globalis. Yang kedua itu teori tradisional. Teori tradisional ini ialah perubahan yang terjadi pada masa lalu. Dan yang ketiga itu teori transformis. Teori transformis ini
memberikan suatu perubahan yang efeknya tidak dramatis. Maksudnya masyarakat masih bisa menerima globalisasi tersebut. Lanjut, kita akan bahas mengenai aspek-aspek globalisasi. Aspek-aspek dari globalisasi ini sebenarnya banyak sih ya, banyak. Seperti aspek dalam politik, ekonomi, kebudayaan, banyak juga sih, pendidikan dan lain-lain sebagainya gitu kan. Tapi kita bahas sebagian aja, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu yang akan kita bahas. Pertama, aspek politik. Dia globalisasi ini mempengaruhi aspek politik, seperti terjadinya kerjasama antara satu negara dengan negara yang lain. Itu seperti Indonesia bekerja sama dengan Rusia, Australia, Malaysia gitu. Itu globalisasi. Itu aspeknya. Dia mempengaruhi bagian politik. Dan yang kedua mempengaruhi ekonomi, aspek ekonomi. Dan ini menarik ya sebenarnya mengenai aspek ekonomi ini. Emang apa sih nggak boleh? Jikalau misalnya tidak ada globalisasi, niscaya kita akan susah. Kenapa demikian? Karena bayangkanlah kalau tidak ada globalisasi, kita akan kesusahan dalam transaksi, misalnya jual beli online gitu kan. Dulunya kan tidak ada jual beli online, jadi gitu. Tapi alhamdulillah karena ada globalisasi ini, kita lebih memudahkan untuk bertransaksi, untuk saling mengenal satu sama lain gitu kan. Itu dari aspek ekonomi ya. Eternity later. Dan seterusnya aspek sosial budaya ini juga mempengaruhi. Dan sudah banyak sih contoh-contohnya, mungkin saudara-saudari semuanya pun sudah tahu lah kan. Emang apa sih nggak boleh? Bagian pakaian misalnya, orang dulu misalnya Jawa pakaiannya itu biasa-biasa ya, tapi sekarang perubahannya itu alhamdulillah terlihat dengan jelas karena adanya globalisasi kan. Pakaian berubah, makin bermodel, makin banyak model-modelnya gitu kan, makin banyak contoh-contoh pakaian yang dulunya tidak ada sama sekali. Itu bagian sosial. Seperti dulunya orang itu tidak tahu, kalau orang-orang kampung kita misalnya kan tidak ada yang namanya sendok gitu kan. Tapi dengan adanya globalisasi, kita sudah mengetahui yang awalnya tidak ada dalam kehidupan kita, tetapi karena adanya globalisasi akhirnya ada gitu kan. Dan pembahasan terakhir kita akan membahas tentang dampaknya ya, tentu ada kan, tentulah, karena yang namanya setiap sesuatu itu pasti ada yang kebaikannya, ada keburukannya gitu kan. Seperti HP gitu kan, pasti ada baiknya, ada sisi baiknya dan ada sisi negatifnya gitu. Sama juga dengan globalisasi ini, ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Dan akan kita bahas satu persatu. Yaitu yang pertama dulu mengenai dampak positif. Dampak positifnya itu tentu kita udah tahu, seperti yang dulunya tidak ada HP menjadi sekarang udah ada laptop dan sebagainya, Honda, pesawat terbang, kapal laut dan lain-lain sebagainya. Tapi dalam hal ini ada juga yang contoh yang lain, seperti mengangkat nilai-nilai universal yang bersifat umum ya, nilai-nilai yang bersifat umum seperti kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan, demokrasi dan lain-lain. Itu contohnya. Dan ada yang lain, ada contoh yang lain juga ada. Dengan adanya globalisasi ini berdampak, kita bisa mengambil dampak positifnya, itu kita dapat mengetahui perbedaan budaya antara kita dengan negara yang lain. Misalnya dengan sama-sama Indonesia ini aja udah kelihatan tuh
kalau tidak ada globalisasi mungkin orang Batak sama orang Jawa pasti belum tahu perbedaan kebudayaannya gitu, apalagi ke luar negeri kan gitu. Tapi ya, alhamdulillah lah dengan adanya globalisasi ini kita bisa mengetahui perbedaan antara budaya kita dengan budaya yang lain gitu kan. Ada juga perbedaan agama gitu. Dengan kalau tidak ada globalisasi, niscaya kita tidak akan pernah tahu, seperti internet itu kan kita tidak akan bisa mencari bagaimana perbedaan agama Islam dengan Hindu dengan agama yang lain gitu. Kalau hanya untuk berdasarkan dari pendapat-pendapat ustadz-ustadz atau kiai-kiai dan lain sebagainya kan kita itu hanya teori, itu hanya sebuah penjelasan, tapi praktik ibadah mereka kita tidak tahu. Tapi dengan adanya globalisasi kita bisa melihat cara beribadat mereka dan lain-lain itu kan. Dan pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu pertama, menipisnya nilai-nilai tradisional. Ini udah jelas sekali. Dulu nilai-nilai tradisional itu sangat dijunjung tinggi sebelum adanya globalisasi ya. Globalisasi seperti saya lah, misalnya waktu saya kecil, saya itu kalau permainannya itu masih menggunakan gasing misalnya gitu kan. Main kejar-kejaran, main lompat tali bukannya itu anak perempuan yang main lompat tali. Main perang-perangan gitu kan. Tapi sekarang orang-orang anak-anak zaman sekarang tuh tidak mengetahui yang demikian lagi. Sombong amat. Karena ya dampak negatif dari globalisasi itu tersendiri. Jadi sekarang tuh anak-anak pun sama-sama mereka pun jarang bergaul. Kalau dulu anak-anak tuh rame tuh kan, rame di dalam satu kawasan tuh rame, itu semua saling mengenal tuh. Tapi sekarang dalam satu komplek pun bisa tidak saling kenal. Itu karena dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Yang ketiga tuh menghilangkan tradisional. Jelas ya, seperti inilah kami di Sumatera Utara ada namanya nilai tradisional tuh seperti tari tradisional. Tradisionalnya itu namanya apa ya? Namanya itu tortor. Sekarang udah mulai hilang. Dulu tortor itu diadakan ketika ada perayaan, pesta pernikahan dan lain sebagainya, itu diadakan dulu tortor itu. Tapi sekarang tidak lagi diadakan, hanya pesta, keyboard, joget-joget, diganti, hilang jadinya. Tradisional tuh, tortor tuh hilang. Why would you do that? That's not funny at all. Tuh, seperti di Minang kalau tidak salah ada namanya tari piring ya, tari piring. Tapi sekarang udah jarang digunakan. Silat juga ada, silat Minangkabau, tapi sekarang udah diganti dengan adanya globalisasi ini. Masuklah yang namanya karate, boxing dan lain sebagainya. Sehingga tradisional itu, silat itu terkikis jadinya, hampir hilang. Sudah jarang digunakan. Itulah. Dan masih banyak sekali ya sebenarnya. Dan saya yakin kita pun semuanya sudah tahu lah kan. Dan oleh karenanya setiap sesuatu itu pasti ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya. Tergantung kita lah untuk menyaring dan untuk memilah dan memilih mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus. Itulah gunanya kita sebagai manusia yang diberi Allah akal. Untuk bisa memilih dan membedakan yang baik dan buruk itu. Dan tentunya globalisasi ini baik
Dan mari kita ambil yang baiknya, yang positifnya, yang negatifnya kita buang, gitu kan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari materi yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan ilmu membuat materi saya membuat video saya ini jadi kekurangan gitu kan. Maklum lah, namanya juga manusia gitu kan. Oh, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.